Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi syuting di Griya Buana Dharma Santi Sesetan Denpasar, karena menjawab pertanyaan para netizen juga, para dharmika juga, dan para umat Hindu yang bertanya mungkin apa sih itu merajan gitu kan. Terus kalau aku jadi dharmika, aku masuk Hindu, kalau aku nggak punya merajan nih gimana gitu kan. Nah, nanti Santi diskusikan dengan Ida Resi Pujangga. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar channel Dharma ini bisa bermanfaat buat umat. Om Swastiastu. Baiklah, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di Sesetan Denpasar. Santi bersama Ida Resi Pujangga. Swastiastu, Ida. Swastiastu. Swastiastu. Nah, ini ada untuk hari ini diskusi buat knowledge para dharmika ya. Baik, sebelumnya matur suksma, Ida sudah diizinkan Santi untuk syuting di sini tentang agama Hindu. Baiklah, karena ini pertama kali kita syuting di sini nggak, Ida? Nah, itu kita pengenalan dulu. Baiklah, kalau Santi kan biasanya karena Santi juga ngambil kelas di sini. Untuk nama lengkap Ida, kalau Santi kan Ida Resi Pujangga, biasanya manggilnya Ratu Resi. Untuk nama lengkapnya bagaimana, Ida? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Santi. Nggih. Untuk nama lengkap. Nggih. Ya, saya Ida Resi Pujangga Waisnawa Putra Sara Sri Satya Jyoti. Sedangkan alamat Griya, nama Griya adalah Griya Buana Dharma Santi Sesetan Denpasar. Oh, nggih. Jadi lokasinya sudah dijelaskan sama Ida Resi, nggih. Baiklah, Ida Resi, karena ini kan menjawab kegalauan para dharmika juga. Banyak yang ingin belajar Hindu tapi bingung mulai dari mana. Nah, ini sedikit pengenalan karena Santi masuk Hindu ini kalau bisa diistilahkan jalur mandiri. Jalur mandiri itu bukan karena pernikahan ya, karena keinginan sendiri gitu kan. Nah, banyak pertanyaan Ida, kalau aku masuk di Hindu nih, misal, tapi kan aku nggak punya keluarga, apalagi banyak pro kontra pasti kan. Ada yang pro, ada yang kontra. Terus bagaimana sih nanti kalau aku meninggal seperti apa? Itu banyak yang pertanyaan pertimbangan, Ida. Jadi banyak para dharmika itu juga banyak yang bingung. Misal aku kan nggak ada merajannya, gimana nanti aku meninggalnya? Terus siapa yang ngurusin saya? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ini Santi mau tanya dulu sama Ida Resi. Sebelumnya merajan itu apa sih, Ida? Nah. Sebelum saya menjawab dulu, saya ingin sampaikan sedikit tentang dharmika. Ya. Dharmika itu tidak lain orang yang masuk agama Hindu atau kembali ke agama Hindu yang tadinya mempunyai kepercayaan berbeda. Maka disebut dengan dharmika. Nah, kemudian orang yang dalam ajaran Hindu, agama Hindu, kita tidak mengenal missionaries. Yang pertama, yang mengenal missionaries. Jadi orang yang masuk agama Hindu adalah dari kehendak dari dirinya sendiri, seperti apa yang Santi tadi katakan adalah mandiri. Jalur mandiri. Dari kehendak. Sehingga dalam ajaran Hindu itu tidak ada istilah mengajak orang. Nah, itu adalah karena keinginan mereka. Nah, itu oleh sebab itu di sini kebetulan Griya di sini adalah tempat banyak para dharmika melakukan Sudewidana. Gitu. Ya, itu sudah hampir ratusan lebih. Griya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kembali pertanyaan Santi tadi. Bagaimana? Apa itu merajan? Merajan atau dalam konsep Hindu di Bali, merajan adalah tempat pemujaan kepada leluhur. Pemujaan kepada leluhur. Sehingga merajan itu memiliki bangunan yang salah satu namanya kemulan. Kemulan. Yang biasanya memakai rong 3. Kemulan artinya
mula. Mula itu artinya asal. Asal. Ya, asal. Jadi atau permulaan. Nggih. Nah, jadi di kemulaan itulah permulaan bagi orang untuk memuja kepada leluhurnya. Jadi leluhurnya yang berada di sana di permulaan itu. Nah, oleh sebab itu pertanyaan tadi, bagaimana kalau saya orang beragama lain kemudian masuk agama Hindu dan kemudian apakah saya itu masuk ke kerajaan orang lain atau bagaimana? Tidak. Kalau kita masuk menjadi orang Hindu, maka kita memuja kepada leluhur kita. Iya. Maka kita melakukan pemujaan pada tempat kita. Ya, tidak usah lagi bingung saya cari saudara keluarga ini keluarga itu, enggak. Oh gitu. Nah, kalau di Jawa itu dikenal dengan kalau kerajaan di sini di Jawa dikenal dengan istilah sanggar. Oh gitu. Sanggar pemujaan. Nggih. Pernah dengar nih kok. Jadi ya itu adalah tempat pemujaan kepada leluhur. Pemujaan pada leluhur. Nah, leluhur itu siapa? Itu. Leluhur itu tidak lain adalah orang yang berada pada atasan kita dalam artian yang menurunkan, yang melahirkan atau yang dari dulunya itu menurunkan kepada kita. Itulah leluhur. Jadi leluhur itu adalah orang-orang yang menurunkan kita. Kemudian ketika kita tidak punya meraja yang baru itu, bagaimana? Siapa yang akan menjadi leluhur? Yang akan menjadi leluhur ini adalah orang yang mulai akan masuk agama Hindu itu dan kemudian ketika dia akan meninggal dan sebagainya, dialah yang akan menjadi leluhur. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi yang disebut dengan kemulan yang mula. Pertama mula. Jadi dari dia, maka yang dipuja nanti oleh cucu anaknya adalah dia sendiri, di leluhurnya ini gitu. Karena dalam konsep ajaran Hindu untuk memuja Tuhan adalah melalui leluhur. Itu yang pertama. Sehingga leluhur itu nantinya dalam konsep ajaran Hindu itu tergantung daripada karma. Maka yang disebut dengan sisa karma wasana. Atau ada yang disebut dengan subha asubha karma. Ketika dia itu akan yang disebut dengan subha karmanya bagus sekali, maka dia akan menunggal dengan Tuhan itu. Itu yang perlu saya sampaikan pada adik, karena dalam konsep ajaran Hindu adalah yang terakhir tujuannya adalah moksartam jagat nita, yaitu tujuannya menuju menunggal dengan Sang Pencipta. Baiklah Ida. Tapi kan mungkin kalau untuk karena nanti sekarang tinggal di Bali ya, bahkan setiap rumah-rumah itu pasti ada merajanya. Tapi kan nggak semuanya maksudnya banyak yang di luar Bali juga yang bingung yang tadi kayak yang udah Ida jelaskan, karena masuk ke suatu merajan kan kadang banyak yang karena pernikahan seperti itu. Kalau untuk yang sendiri berarti yang tadi sudah Ida jelaskan tadi Terus bagaimana pas waktu misal ada dharmika yang memang belum menikah terus meninggal, itu berarti bagaimana Ida untuk prosesnya? Kan nggak ada dari keluarganya mungkin yang dari lama belum diterima, atau karena proses Hindunya, itu bagaimana kendalanya? Sebenarnya Tuhan itu kan maha tahu, maha pengasih, maha penyayang. Itu yang penting. Tuhan itu pengasih, penyayang, maha tahu. Ketika seorang meninggal, ketika dia tidak ada, artinya dia tidak masuk ke dalam keluarga ini dan keluarga itu belum, karena dari apa yang Sandi katakan bahwa mereka itu adalah belum kawin dan sebagainya, kan tidak ada yang pegang. Itu. Jadi dia sendiri. Itu sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Karena dalam konsep ajaran Hindu itu yang penting adalah pengembalian
ke apa namanya tuh, ke tempat asalnya. Itu yang pertama. Yaitu pengembalian kepada asalnya. Oleh sebab itu kalau untuk mempercepat pengembalian ke tempat asalnya dalam konsep bahasa di Hindu di Bali adalah disebut pengabenan. Diaben. Maka itulah proses mengembalikan Panca Mahabhuta secara cepat. Nah, tetapi walaupun tidak diabenkan, artinya secara upacara dibakar itu tidak begitu, bisa pun juga ada pengabenan yang disebut dengan secara ngerit atau massal, kan itu. Kemudian kemana dia? Nah, mungkin makanya dia? Apakah ke rajanya siapa? Di dalam konsep ajaran Hindu ada konsep yang disebut dengan Atman. Kemudian dari Atman itu ketika dia meninggal, maka dia akan menuju kepada konsep kalau di Hindu di Bali dulu, ya supaya mudah mengenal, maka orang meninggal ngaben, setelah ngaben itu melakukan upacara nyekah. Maka rohnya itu dianggap berada pada rong 3. Kemulan. Di rong 3. Kalau yang laki itu dianggap berada pada konsep luanan, ulu. Ulu. Jadi jangan mengatakan kanan kiri, tapi ulu. Ulu. Ya, ulu. Nah, oleh sebab itu ruang yang satu itu, ada 3 ruang. Ruang yang di sisi satu yang di ulu itu disebut dengan Bapante. Bapante berasal dari bapa kan. Bapante. Kemudian kalau yang perempuan akan berada di Teben. Ya, maka dia disebut dengan Ibunte. Nah, kemudian setelah dia konsepnya menuju kepada kesucian, kalau diupacarakan disebutkan dengan melakukan ukur dan sebagainya itu, jekah dan sebagainya. Tetapi kalau dalam konsep filosofis itu kan karma. Ketika karmanya baik, terus baik dan sebagainya, maka dia akan menuju kepada yang di tengah. Jadi bukan karena Banten yang menyebabkan tidak karma. Karma. Ya, karma. Ketika karmanya baik, dia akan menuju ke tengah. Maka disebutlah ruang tengah itu Ragante. Nah, di Ragante ini ada tingkatan. Satu namanya Atma. Ya, Atma Tattwa. Nah, di sini adalah roh kita. Roh itu yang disucikan, tetapi belum tentu suci gitu. Karena itu tergantung daripada karma. Karmanya, kalau jelek karmanya itu dia akan turun dia. Maka inilah yang disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi itu tidak dia kepada manusia. Karena dia orangnya, katakanlah asubah karmanya lebih banyak, artinya karma yang jeleknya lebih banyak, maka dia akan berinkarnasi kepada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lebih di bawah daripada manusia. Bisa binatang, bisa pohon dan sebagainya. Oleh sebab itu jangan lupa bahwa binatang, pohon dan sebagainya adalah saudara kita. Gitu ya. Inilah yang kita harus pelihara semua. Kita harus kasih sayang pada binatang, tumbuhan dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau karmanya itu yang disebutkan subah karmanya lebih bagus ya, di atas 50%, dia inilah yang akan menjadi bereinkarnasi kepada manusia. Seperti itu. Nah, kemudian itu baru pada Atma Tattwa. Tapi ada juga kemudian tingkatan dari atas Atma Tattwa namanya
sada siwa tatua. Okay. Sada siwa tatua ini adalah karma yang baik, ya karma yang baik, tetapi tidak 100% baik. Karma yang baik yang sudah bagus. Nah, ini akan menjadi reinkarnasinya menjadi para dewa. Suahe. Disinilah maka di mana dapat itu? Nah, mungkin apa namanya, Santi tanya, ada dah sumber? Ada. Sumbernya bacalah lontar yang bernama Pametelu Betara. Loncar Pametelu Betara. Ya, supaya tahu. Siap. Jangan, ya, tidak bukan ada referensinya gitu kan, Kemudian maka konsep Betatua dan Sada Siwa Tatua itu adalah sudah konsep dalam konsep ketuhanan yang disebut dengan Tuhan yang berpribadi, yang disebut dengan Saguna Brahman. Saguna Brahman. Saguna artinya Tuhan itu berkreasi. Maka beliau dikonsepkan ke salah tingkatan Saguna Brahman. Nah, kemudian ketika terakhir, saya sebutkan tadi 3 tingkatan, tapi yang terakhir yang ada di tengah-tengah itu, yang terakhir disebut dengan Prama Siwa Tatua. Di sini roh yang berada pada konsep Prama Siwa Tatua itu dia tidak akan bisa reinkarnasi, tidak kembali. Terus kemana itu? Ya, bersatu dengan Tuhan. Oh, udah tujuannya kita. Ya, itu tujuannya yang terakhir. Inilah yang disebut dengan amor ing acintia. Oh iya. Oh, makanya setiap ada orang meninggal yang Hindu biasanya Santi nyimak di grup itu Dumugi amor ring acintia. Oh, ternyata itu artinya. Amor ing ya, jangan ring. Amor ing. Oh. Amor ing acintia. Itu artinya apa ya? Berarti kalau bersatu dengan Sang Pencipta. Ya, jadi disitulah dia. Ketika bersatu dengan Sang Pencipta, maka dia tidak akan kuat. Maka apa? Maka itulah kebahagiaan pribadi yang abadi. Nah, kebahagiaan abadi. Ini oleh sebab itu tidak ada konsep takut orang tidak akan dapat surga, tidak ada apa harus neraka. Ya, gitu, kecuali karmanya yang mendapatkan surga dan neraka adalah ditentukan oleh karma. Jadi perbuatan dan sebagainya. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan apa yang disebut dengan karma yang baik, melakukan membantu orang, melaksanakan sesuatu yang baik. Itu yang harus kita lakukan. Karena itulah akan menuju kepada tujuan kita, yaitu keinginan kita adalah amor ing acintia. Semoga semuanya makhluk punya tujuan ke sana, karena itu kan kebahagiaan abadi. Nah, ada pertanyaan lagi, Idersi. Jadi kan mungkin umat Hindu, kalau Santi menyebutkan ya, karena Santi pengalamannya di Jakarta udah 10 tahun, di Surabaya, pokoknya keliling-keliling gitu kan, TK juga di Kalimantan. Jika untuk menjadi umat Hindu di Bali itu termasuk beruntung kalau penilaian Santi. Kenapa beruntung? Karena mayoritas banyak umat Hindu. Setuju nggak? Kenapa gitu, Ida? Jadi ketika kita ada meninggal, yang ngerawat ada seperti itu kan. Tapi bagaimana seorang Hindu atau Dharmika, mungkin ya ada yang Hindu dari lahir atau Dharmika yang mungkin merantau nih, Ida, di luar daerah, sedangkan ya karena mungkin ada tugas kantor atau tugas pekerjaan seperti itu kan. Aku kemarin tuh ada yang tanya seperti itu, Santi, aku tuh sendirian di kota ini, maksudnya Hindu sendiri, kalau aku mati ini gimana, siapa yang ngerawat, kan seperti itu kan. Jadi itu karena kita tahu untuk merawat jenazah di umat Hindu kan ada upacara atau seperti itu loh, Ida. Jadi kalau untuk yang merantau ini gimana gitu? Itu sebenarnya tidak masalah. Gimana, Ida? Selama mereka berantau di Indonesia dulu. Di Indonesia dulu. Kalau di luar negeri, kita ada hubungannya dengan
departemen KBRI kayak gitu kan ya. Itu, dia perlu. Sedangkan kalau di dalam negeri kita itu banyak, di setiap provinsi ada parisade kan itu. Itu lapor aja kan parisade. Orang kalau sudah Hindu pasti orang tahu parisade. Nah kemudian mungkin takutnya juga bagaimana, siapa yang akan melakukan, bagaimana caranya dan sebagainya. Nah karena di satu tempat konsep ajaran Hindu, nah, mungkin ada santri bertanya, kalau dikubur, karena orang Hindu kan jarang yang menguburkan itu apa dikubur akan gimana? Tidak usah begitu aja, karena di tempat-tempat tertentu kan banyak krematorium. Yang krematorium itu bukan miliknya Hindu. Katakanlah seperti bilang tadi daerah Jambi gitu, daerah di daerah lain misalnya. Itu kan ada orang-orang Cina kan banyak. Orang-orang Chinese itu ya. Kan krematorium. Iya. Maka itu bisa dipakai. Karena tidak ada konsep tabu dengan itu. Berarti boleh ya, Ida? Boleh. Jadi krematorium, tempat kremasi orang boleh. Siap. Ya, itu sehingga ketika misalnya melapor kepada parisade, paling tidak parisade juga akan memberikan suatu doa dan sebagainya. Karena dalam konsep ajaran Hindu yang ini itu tidak hanya menggunakan apa yang disebutkan pantun saja, tetapi doa pun juga akan memberikan jalan kepada roh itu sendiri. Ya, Setunggara itu menjawab kegalauan para dharmika atau para yang Hindu yang merantau itu ide karena seperti itu. Jadi tidak apa-apa ya kalau kita. Nah, ini satu poinnya untuk yang Santi rangkum ya Ida. Berarti kita sendiri semasa hidup kita harus aktif Ida. Ya, harus banyak kenalan juga. Misalnya kayak gini, aku lagi merantau di Riau, di Jambi atau apa. Sebagai kita sadar diri lah, kita juga minoritas nggak Ida. Kita harus tahu PHDI yang di daerah sana itu seperti apa. Kita melapor banyak, maksudnya memberitahu bahwa saya itu di sini gitu kan. Jadi aktif di kegiatannya atau apa. Kalau ada apa-apa ya itu beliau-beliau yang dianggap saudara juga kan nggak Ida. Seperti itu. Terus nanti kalau karena itu kan baiknya juga ke diri kita sendiri seperti itu. Setunggara Suksma ide itu yang sangat ditunggu para dharmika dan teman-teman yang lain karena itu. Kembali saya katakan tambahkan sedikit bahwa inilah pentingnya seorang kalau menjadi orang, menjadi manusia gitu, adalah bergaul, bersosialisasi. Itu sehingga bahkan di dalam ajaran Hindu kita mengenal Trihita Karana dalam ajaran Hindu. Apa itu Ida? Bisa dijelaskan? Trihita Karana itu adalah selalu beradaptasi dengan Tuhan, artinya dekat dengan Tuhan. Selalu mohon, selalu sujud kepada Tuhan. Kemudian kepada alam. Jadi kepada alam juga harus baik, disayang kepada rumah dan sebagainya. Tanpa itu ya kita akan, dan terakhir adalah kepada manusia. Jadi dengan manusia satu dengan yang lain itu akan saling dekat, saling tolong menolong, saling bantuan dan saling berkomunikasi. Dan jangan berpikir itu adalah kepercayaan begini, kepercayaan begitu. Dalam ajaran Hindu tidak ada mengatakan ini kepercayaan ini adalah jelek. Tidak, semua itu sama. Ada karena itu adalah ciptaan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa. Itu tidak ada. Oleh sebab itu orang ini mengatakan semua adalah bersaudara. Itu kuncinya kalau kita merantau dan sebagainya, maka konsep-konsep untuk pergaulan, sosialisasi dan sebagainya itu yang penting sekali.
Ya itu tadi sangat menarik sekali dan menjawab kegalauan para dharmika atau para Hindu yang sedang merantau atau di luar ya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang aktif, bersosialisasi untuk menjalin hal-hal baik seperti itu. Baiklah Ida, sebelumnya matur suksma untuk yang di episode apa itu merajan, terus apa yang tadi kegalauan yang dijawab yang merantau, yang para dharmika seperti itu sudah dijawab dengan Ida Resi. Jadi Ida nanti kalau para dharmika lagi sharing langsung datang ke sini nggak apa-apa nggih? Nggak apa. Saya siap karena kebetulan lah apa yang saya katakan, saya sendiri kan punya pasrama juga. Nggih, karena Santi juga ikutan di sini. Sehingga kita bikin upacara, bikin pelatihan. Nggih. Nggih, Astunggara Santi ikut kelas karena Santi kan masih belum bisa menjahitan Ida. Jadi Ida Resi buka kelas Serati Banten. Santi ikutan nih biar pinter ya. Terus ada lagi kelas filsafat. Nanti juga malam kan ada kelas filsafat. Santi ikutan juga. Terus kelas aksara Bali nggih. Aksara Bali. Untuk tadi ya Ida, untuk baca lontar-lontar gitu ya. Santi juga ikutan gitu kan. Jadi semangat. Ya, kemudian jadi pinandita. Duh, ada juga Ida kelasnya. Ada kelas kepemangkuan. Oh, gitu. Nggih. Ya, itu gratis Pak. Nggih. Malah lebih happy karena satu kelas Santi itu kan ada 20 Ida. Jadi rame-rame kayak kerja kelompok gitu kan. Jadi kita belajar agama itu yang fun, yang menyenangkan, terus kita yang bertanggung jawab untuk sebagai hamba di semesta ini. Baiklah, sebelumnya matur suksma Ida, mohon ditutup dengan doa semoga channel Santi Dharma Chandra bermanfaat bagi umat atau yang sedang mencari balik ingin ke jalan Dharma. Seperti mohon ditutup Ida. Kesa bersua memakde saru perani tangkara mamoce saru pape bia palea su sadis kesantu ya kai kedesak santu ya wacike santu ya mana serisa tot promadat kesama suam wardi wardi praja suka sih dar sentanda wardi santu tis sabda wade ya temeru titu dewa yawat keangge mai tali chandra kau kena yawat tawadu wijaya bawet om dirga yuras tu tata su aku om awigna masu tata om su bombuan tu om su komotu om sabda wardi tu nama om santi om. Terima kasih sudah menonton di channel Santi Dharma Chandra. Itu tadi diskusi yang sangat menarik dengan Ida Resi Bujangga. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini sebanyak-banyaknya. Mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Om